Oke, sekarang kita berlanjut di Pino. Pino yang sebelumnya ini motor udah. Dan sekarang kita berlanjut di bagian CVT, karena di bagian CVT-nya pun bermasalah di bagian krekas biasa, masalah krekas nih. Cuman kalau ini parahnya di bagian krekasnya ini sudah tergerus. Nah, bagaimana caranya mengakali krekas yang sudah tergerus banyak? Nah, ini bawaannya Mioje. Dilihat tuh, oblaknya udah parah. Ini karena sudah habis 1 miliar. Nah, ini juga nantinya akan berpengaruh ke tenaga kalau nggak diperbaiki. Jadi solusinya solusi tanpa turun mesin ya. Kita buatkan bos bagian diameter dalam, kita ikutin ke krekas yang tergerusnya pengukurannya, dan bosnya menggunakan Honda nih, Honda tapi dibobot lagi. Kalau Honda kan ini ini yang Honda nih, bekas potongan-potongan buat bos. Ini Honda diameter luar lebih besar, diameter dalam lebih kecil, itu yang Honda. Makanya bisa lari ini untuk mengakali ke krekas Mio, bisa untuk mengakali. Nah, kalau ini kan ukuran Mioje. Nah, yang kita butuhkan adalah diameter dalam supaya tidak goplak seperti ini, tidak oblak seperti ini nih. Jadi ini menggunakan Honda. Ini Mioje yang sebelumnya, ukuran yang sebelumnya di kisaran 16 mili, ini yang sebelumnya nih. Nah, karena krekasnya mengecil atau sudah tergerus, maka saya buatkan pokoknya ngikutin tergerusnya, ngikutin ngukurnya tuh 1549 tuh. Jadi kita buatkan bosnya mengikuti yang krekas yang tergerusnya tuh 1556, setengah mili tergerusnya, setengah milian. Nah, ini bos Honda dibuatkan menyesuaikan krekas yang kena. Kalau bagian luar disamakan dengan standar Mioje-nya, karena kan ini duduknya nanti ke rumah roller. Rumah roller pun di sininya gak boleh oblak, jadi menyesuaikan standarnya, menyesuaikan ini. Kalau di bagian diameter luarnya sama bagian diameter luar juga gak boleh oblak parah, gak boleh. Sama itu nanti ke tenaga juga. Jadi diameter luar ikutin saja standarnya, bagian dalam ikutin yang tergerusnya, mengukurnya. Nah, ini tadi sudah dilakukan penggerindaan, lalu menghaluskannya menggunakan amplas dengan cara motornya dihidupkan, dan sekarang sudah selesai ini. Set, tuh, udah aman dan nggak oblak tuh. Kalau ini kan kelihatan tuh, lihat, tuh, parah kan? Parah, tuh, parah. Setengah mili hilangnya. Tuh, ini yang baru ngebubut. Sudah oke. Nah, untuk selanjutnya mengakali di bagian kipas. Nah, biasa soalnya kan ini primernya udah tergerus juga nih. Primer kegerus, akali menggunakan ring bintang Mio lama tuh. Bahkan double dibuatnya. Ringnya menggunakan 2 buah, ini jamin lebih awet lagi. Oke, sekarang penyesuaian pengetesan. Set. Nah, pengetesan nanti pengetesan panbel, presnya panbel, sama ke gigi selak nyampe kagak kan gitu. Oh, ini ya, siap. Nah, ini pembuatan ring di bagian luar sebelum gigi selak. Ini penyesuaian nih, ring buatan. Set. Nah, jadi kita pengetesan di kesalahannya tenaga. Oke, kita tes hidupkan dulu, lalu nanti kita tes lahannya apakah sudah aman.
Oke, pastikan dulu di bagian bosnya dan juga tutup rumah rollernya ketika mengakali. Jangan sampai oblak atau masih berputar nih, tutup rumah rollernya. Nah, ini harus diam. Kalau diam berarti kan intinya berarti ngepresnya sempurna. Nah, kalau udah seperti ini baru kita tes hidupkan. Oke ya, ini suara halus dan normal. Tidak ada suara berisik, yang berarti presnya bagus. Tinggal pengetesan jarak pandel dan juga keselahan. Pokoknya saksikan terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita berlanjut ke pengetesan jarak pandel. Sekarang kita rakit dulu. Saya gunakan ring bagian tengah. Nah, ini ring tambahan buat gigi selah. Kalau ini di bagian murnya masih oke, masih bagus, jadi nggak perbaikan di zat bekas enggak ini mah, cuman emang kali disuri kali di bagian puli saja, dan juga yang kekasnya yang tergerus. Oke, mohon maaf di sini audionya terganggu. Jadi intinya kalau untuk di bagian pengukuran panbel, intinya yang penting panbel duduknya di bekasnya. Nah, di situ kan terlihat tuh ada bekas panbelnya. Nah, kita sesuaikan di pas bekasnya itu tuh. Pokoknya ikutin saja standarnya, jarak standarnya. Nah, ketika dirasa sudah pas, maka langkah selanjutnya yaitu pengetesan di gigi selahnya apakah sudah kena ataupun masih ngelos. Nah, itu kan bisa dites. Caranya kita pasang dulu tutupnya dan nanti kita gerakin engkolnya, kita gerakin sebelum dibautkan, kita gerakin dulu. Nah, seperti ini kita pasang dulu, kita gerakin di bagian engkolnya, set. Nah, itu kan udah kena tuh seperti itu, maka selahannya pun normal. Oke, dengarkan suaranya. Sekarang sudah halus lagi. Artinya pengakalan di bagian grip asnya pun sudah selesai dan bagus. Selahan pun tidak nabrak ataupun tidak los. Betul. Ini udah kena nih. Aman dan normal kembali. Tenaga pun kembali semula seperti layaknya standarnya. Jadi respon lagi setelah diakalin bosnya, dan juga bagian kipas pulinya tidak berisik dan bertenaga lagi, jadi normal kembali. Kalau untuk mogoknya itu hanya di bagian perkabelannya saja ada yang putus, jadi kepengisiannya pun drop, aki mati, akhirnya mogok nih motor. Dan selanjutnya di bagian CVT-nya, cara mengakali krek as jika sudah tergerus habis di bagian krek asnya, bosnya oblak. Nah, itu cara mengakalinya yaitu menggunakan bos Honda dengan cara dibubut, disesuaikan yang tergerusnya. Nah, begitu saja ya. Pokoknya oke, video kali ini segitu saja dari saya tentang Pino. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen juga tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari PPM Channel. Sampai jumpa kembali video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.